warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Elizabeth dengan NIM 858849054. Saya berasal dari Prodi PGSD S1 dengan UPBJJ Malang dari Salu Jualita Trenggalek. Tujuan percobaan yang akan saya laksanakan yang pertama adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama ada alat tulis, kedua ada lembar pengamatan, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Prosedur percobaan yang akan saya lakukan yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pergi ke lingkungan sekitar terutama di kebun belakang rumah. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap simbiosis yang ada di sana terutama parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Adalah menemukan hubungan yang terjadi antar simbiosis. Untuk parasitisme menyebutkan minimal 5 hubungan. Untuk komensalisme menyebutkan 3-5 hubungan, dan untuk mutualisme menyebutkan 3-5 hubungan. Adalah menganalisa mana makhluk hidup yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. Dan yang keenam, menuliskan identifikasi pada tabel percobaan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis ini merupakan sebuah hubungan di mana satu spesies dirugikan, akan tetapi spesies yang lainnya akan mendapatkan keuntungan. Kutu kucing dengan kucing. Pohon jati dengan benalu. Ulat gulung dengan daun pisang. Sapi dengan nyamuk. Contoh selanjutnya adalah kutu daun dan daun, manusia dengan nyamuk. Simbiosis komensalisme merupakan sebuah hubungan di mana satu makhluk hidup itu diuntungkan. Akan tetapi makhluk hidup lainnya itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya pohon jeruk dengan anggrek, tumbuhan paku dengan pohon kelapa, pohon dengan sarang burung, laba-laba dengan tanaman jambu. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan sebuah hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu makhluk hidup lainnya juga diuntungkan. Contohnya adalah bunga dengan lebah, kemudian ada bunga dengan kupu-kupu,
Selanjutnya adalah tumbuhan dengan cacing tanah. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup di alam saling berhubungan satu sama lain dalam berbagai bentuk simbiosis. Pada hubungan parasitisme, salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain dirugikan seperti ulat pada daun pisang atau nyamuk yang menghisap darah manusia. Oleh manfaat tanpa merugikan pihak lainnya, misalnya tanaman anggrek yang menempel pada pohon mangga dan laba-laba yang membuat sarang di pohon. Sedangkan mutualisme, kedua makhluk hidup saling memberi keuntungan. Contohnya hubungan antara lebah dan bunga ataupun antara burung jalak dan kerbau. Hubungan-hubungan ini menunjukkan bahwa kehidupan di alam berlangsung saling bergantung dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.